listrik merupakan pilar utama peradaban modern. Meski rasio elektrifikasi Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai 99,83% dengan daya 100.649 MW, mayoritas sumbernya masih bergantung pada energi yang tak terbarukan. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi energi matahari yang melimpah dan terbarukan mencapai 207.808 MW. Potensi besar ini membuka peluang transisi energi nasional melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Oleh karena itu, analisis sistem elektromagnetik pada PLTS sangat penting dilakukan guna memberikan edukasi dan informasi umum kepada masyarakat mengenai cara kerja serta prinsip dasar panel surya. Halo semua, pada hari ini kami akan membahas analisis tentang elektromagnetik pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Mirza Budriansyah dengan NIM 137250025. Aku Hasna Humairah Hilmi Asalam dengan NIM 136250004. Saya Euchani Ulay Marwai dengan NIM 131251009. Saya Hari Manuel Sumarmata dengan NIM 131250074. Saya Glenn Rafael Deka Ginting dengan NIM 137250039. Saya Victorius Jawal Kusumo dengan NIM 131251030. Dan saya Raffadan Arya Gusti Alzena dengan NIM 136250046. PLTS memanfaatkan cahaya matahari yang merupakan gelombang elektromagnetik untuk menghasilkan energi listrik melalui efek fotovoltaik dan induksi elektromagnetik. Melalui proyek ini, kami menganalisis bagaimana konsep elektromagnetik bekerja dalam proses konversi energi pada sistem PLTS. Jadi, penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu yang pertama, bagaimana hubungan arus dan tegangan pada panel surya dapat dijelaskan menggunakan prinsip elektromagnetik. Dan yang kedua, bagaimana inverter mengubah arus DC menjadi AC melalui induksi elektromagnetik. Nah, dari kedua hal tersebut, kami mencoba memahami proses perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Pada model fisika yang digunakan, cahaya matahari dianggap sebagai gelombang elektromagnetik yang membawa energi dalam bentuk foton. Saat foton mengenai material semikonduktor pada panel surya, elektron memperoleh energi dan membentuk pasangan elektron hole. Panel surya dimodelkan sebagai PN junction ideal yang memiliki medan listrik internal untuk memisahkan muatan dan menghasilkan arus listrik. Prinsip utama pada panel surya adalah efek fotovoltaik. Energi dari foton matahari menyebabkan elektron bergerak bebas pada material semikonduktor. Kemudian medan listrik pada PN junction memisahkan muatan positif dan negatif sehingga menghasilkan arus listrik. Hubungan arus dan tegangan panel surya dianalisis menggunakan persamaan dioda Shockley. Kurva IV menunjukkan hubungan antara arus dan tegangan pada panel surya akibat proses elektromagnetik di dalam PN junction. Pada penelitian ini, hubungan arus dan tegangan dianalisis menggunakan persamaan dioda Shockley. I merupakan arus keluaran panel surya, IPH merupakan arus foton akibat cahaya matahari, dan I0 merupakan arus saturasi balik dioda. Pada tegangan rendah, hampir seluruh elektron hasil penyerapan energi elektromagnetik berhasil dipisahkan oleh medan listrik internal sehingga arus keluaran masih mendekati arus maksimum. Sebagai contoh, saat tegangan kerja sebesar 10 volt, arus keluaran masih berada di sekitar 6 ampere sehingga daya yang dihasilkan masih cukup besar. Namun, saat tegangan meningkat mendekati 18 volt, arus mulai menurun akibat meningkatnya arus dioda internal dan rekombinasi muatan. Selain kurva IV, dilakukan juga analisis hubungan daya dan tegangan atau kurva PV. Daya listrik panel surya diperoleh dari hasil perkalian antara arus dan tegangan atau rumusnya sebagai berikut. P sama dengan I kali V. Berdasarkan hasil perhitungan, saat tegangan kerja berada di sekitar 18 volt dan arus sekitar 6,19 ampere, diperoleh daya maksimum sebesar kurang lebih 108 watt. Atau perhitungan P-nya sebagai berikut. Nah, kondisi ini disebut sebagai maximum power point atau MPP, yaitu titik ketika konversi energi elektromagnetik menjadi energi listrik yang berlangsung paling optimal. Namun setelah melewati titik tersebut, arus turun lebih cepat akibat meningkatnya rekombinasi muatan sehingga daya mulai menurun hingga akhirnya mendekati nol pada kondisi tegangan rangkaian terbuka. Selain pada panel surya, prinsip elektromagnetik juga bekerja pada inverter. Panel surya menghasilkan arus searah atau direct current, sedangkan peralatan listrik rumah tangga lainnya menggunakan arus bolak-balik atau AC. Karena itu, inverter digunakan untuk mengubah arus DC menjadi arus AC melalui prinsip induksi elektromagnetik. Perubahan arus pada komparan menghasilkan perubahan medan magnet. Medan magnet yang berubah ini kemudian menginduksi tegangan bolak-balik pada bagian lain rangkaian.
Dengan demikian, energi listrik DC dari panel surya dapat dikonversi menjadi listrik AC yang dapat digunakan dalam kelistrikan sehari-hari. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat dipahami bahwa sistem pembangkit listrik tenaga surya bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dari matahari diubah menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaik. Kemudian, inverter mengubah arus DC menjadi AC melalui induksi elektromagnetik. Dari analisis kurva IV dan PV dapat dipahami hubungan antara arus, tegangan, dan daya pada panel surya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.